Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Di pada pagi hari ini kita masih dibanguni Tuhan dengan sehat walafiat. Itu semua Bapak Saudaraku, itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga di pada pagi hari ini masih kita bisa menghirup udara yang segar. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita masih bisa bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini kami sudah bangun dan walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Dan di pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan membukakan rahasia firman-Mu sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami pahami, dan betul-betul bisa kami menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Bapa, dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa, Engkau mengampuni semua kesalahan kami Bapa. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, menopang kami sehingga betul-betul Tuhan Yesus kami mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, roh yang Kau taruh dalam hati kami Bapa, roh itu Roh Kudus, untuk membimbing, menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia, sehingga Engkau akan campur tangan renungan pagi kami dari awal pertengahan akhir berjalan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Baik juga Bapak, saya percaya Bapak firman yang saya bagi ini Bapak tidak sia-sia begitu saja, tapi saya percaya Bapak akan bertumbuh dan betul-betul Bapak membuahkan hasil baik, dan betul-betul itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Saya percaya Bapak, Engkau tetap campur tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak di mana saat ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kehebatan kita, tapi semua ini karena Tuhan berkarya, karena Tuhan campur tangan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ini bukanlah mengacari, karena saya tahu saya ini tidak ada apa-apanya. Harga saya ini harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak Bapak Saudaraku. Tapi saya ini mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, supaya kita itu kembali kepada firman kebenaran. Firman kebenaran itu adalah di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ini, jika kita kembali kepada Alkitab, itulah firman kebenaran. Jika kita hanya mendengar kata orang Bapak Saudaraku, tentu banyak bumbu-bumbu yang sudah dimasukkan ke dalam firman itu, ditambahi, dikurangi. Tapi di sini Bapak Saudaraku, originalnya itu kita baca ini adalah sesuai tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada Alkitab, tentu itu original, itulah yang ditulis oleh surat ini kepada kita, supaya kita itu melakukannya taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan, bagaimana seturut dengan apa yang direncanakan Tuhan kepada kita. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, jika kita membaca Alkitab firman Tuhan ini dengan taat dan setia, Roh Tuhan akan bekerja, Roh Tuhan akan berkata-kata, Roh Tuhan akan mengajari kita, sehingga kita akan berubah, sehingga kita akan paham, sehingga kita akan melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kalau kita membaca firman Tuhan ini dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, Alkitab ini kita tahu bukanlah sama seperti
seperti buku-buku lain, karena Alkitab ini adalah hidup, firman Tuhan ini hidup. Jadi makanya nggak bisa kita pahami dengan pikiran kita, nggak bisa kita pahami dengan pintaran kita. Kita harus ada tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita, sehingga kita paham jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk menjalankannya. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin secara daging itu tidak mampu, tapi karena Roh Tuhan bekerja, sehingga kita mampu untuk menjalankannya. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 katanya begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah oleh karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk membimbing, untuk menyertai, untuk mengajari kita. Jika Yesus tidak datang ke dunia ini Bapak Saudaraku, tentu kita akan binasa. Karena begitu dosa kita begitu luar biasa dari Adam dan Hawa, sampai dari nenek moyang kita sampai saat ini. Jadi jika kita sudah menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah diperbaharui, kita sudah diampuni, dosa-dosa kita sudah dilenyapkan. Jadi makanya Yesus suruh kita dibaptis, ditenggelamkan, baru dibangkitkan. Sama seperti Yesus di mana dia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, jadi kita lahir baru. Jadi Bapak Saudaraku, itulah firman yang disampaikan Tuhan Yesus, yang diajari Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu lahir baru, yaitu sudah menjadi manusia baru. Tidak lagi sama seperti dulu. Pikiran kita diperbarui, karakter kita diperbarui, semuanya diperbarui, supaya kita itu betul-betul lahir baru, manusia baru. Jadi itu semua Bapak Saudaraku tidak bisa dengan kekuatan kita, tidak bisa dengan kepintaran kita, tidak bisa dengan akal kita, tapi dengan menuruti firman kebenaran. Itulah yang bisa kita melakukannya, supaya bisa menuruti seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 4 mengatakan kepada kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Jadi itu semuanya Bapak Saudaraku, yang kita lakukan ini adalah yang tidak layu, yang tidak bisa tercemar, yang tidak bisa binasa. Jadi itulah makanya kita buat renungan setiap pagi ini Saudaraku. Tujuan kita itu yaitulah mendapatkan kehidupan yang kehidupan yang kekal itu, yaitulah kerajaan sorga yang tidak layu, yang tidak tercemar. Nah, jadi itulah yang makanya kita buat renung setiap pagi ini, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Alkitab. Karena tanpa kita melakukan seturut dengan Alkitab, tentu kita tidak mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika kita tidak melakukan yang seturut dengan Alkitab, berarti kita yang mengatur Tuhan. Jadi jika kita mengatur Tuhan, berarti kemana kita ini kalau kita mengatur Tuhan? Jadinya harus Tuhan yang mengatur kita. Jika Tuhan mengatur kita, berarti kita taat kepada firman-Nya. Karena firman-Nya inilah membuktikan apakah kita ini taat kepada Tuhan atau tidak. Karena saat ini kita tidak jumpa langsung dengan Tuhan, tapi dengan firman-Nya. Nah, jadi jika kita taat dengan firman Tuhan seturut dengan Alkitab ini, kita berarti taat kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kuncinya adalah Alkitab. Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang kita baca ini, supaya kita betul-betul berjalan seturut dan kehendak-Nya. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita menantikan kehidupan yang kekal itu.
yaitu pada akhir zaman ini. Jadi kita melihat pada akhir zaman ini tidak seberapa manusia untuk menanti-nantikannya, walaupun dia mengatakan saya ini orang Kristen, walaupun saya mengatakan saya anak Tuhan. Berarti jika kita ini mengatakan orang Kristen, berarti artinya pengikut Kristus. Haruslah kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Haruslah kita ikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ternyata saat ini kita melihat Bapak Saudaraku hanya mengikuti ajaran-ajaran manusia, ajaran turun-menurun. Nah, jadi jika demikian Bapak Saudaraku, berarti kita tidak melakukannya seturut dengan Alkitab, seturut dengan ajaran Tuhan. Kita mengatakan saya Kristen, padahal kita artinya Kristen itu pengikut Yesus. Artinya pengikut Yesus itu harus kita lakukan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Tapi nyatanya kita tidak melakukannya Bapak Saudaraku. Jadi ini sebetulnya pertanyaan besar bagi kita. Kita ini mengikuti siapa? Apakah kita mengikuti manusia? Apakah kita mengikuti Tuhan Yesus? Jika kita mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan tidak mengurangi dan tidak menambahinya. Itu berarti kita mengikuti Kristus. Berarti kita itu Kristen. Artinya itu kita pengikut Kristus. Jika kita tidak melakukan firman Tuhan taat dan setia, berarti kita tidak menjadi anak Kristus, bukan anak Tuhan. Berarti kita masih anak-anak dunia. Jadi ini Bapak Saudaraku, kadang-kadang kita tidak tahu kita membedakannya karena setan itu sangat licik untuk membodoh-bodohi kita. Tidak apa semua itu, semua kau lakukan gak masalah. Yang penting iman ini, yang penting kau percaya. Bayangkan Bapak Saudara, tawaran-tawaran iblis kepada kita. Tak perlu kau lakukan semua apa di sisi Alkitab ini, yang penting iman kita. Yang penting percaya kepada Tuhan. Itu setan mengatakan saudaraku. Sehingga banyak pada saat ini Bapak Saudaraku, manusia pada umumnya orang Kristen saat ini Bapak Saudaraku beribadah bukan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan tertulis di dalam Alkitab, tapi seturut dengan ajaran-ajaran manusia tanpa kita sadari. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab, kepada originalnya, supaya kita ini betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, umpama Bapak Saudaraku, umpama tadi surat ada kasih Bapak kita surat, nakku nanti kamu kalau pergi ke Medan, rumahnya itu Jalan Cemara nomor 22, umpama Bapak Saudaraku. Di situ nanti ada rumah si Amran. Tapi kita tidak membaca suratnya tadi Bapak Saudaraku, tidak membaca suratnya tadi, sehingga kita berangkat ke Medan. Sehingga kita sampai di Medan, sehingga kita bertanya kepada supir yang kita tumpangi, di mana rumahnya Pak Amran. Tentu nama Amran itu banyak nama Amran itu di kota Medan ini. Sehingga supir itu saya sih nggak tahu rupanya di jalan mana rupanya rumahnya. Saya tidak tahu, katanya di Medan ada saudara pemilik kami namanya si Amran. Dia mengatakan Bapak Saudaraku. Padahal tadi sudah orang tua bapaknya tadi sudah dikasih surat untuk alamat lengkap. Tapi ketika dia turun mobil, dia tanya kepada supir itu, di mana sini rumahnya Pak Amran? Ya tentu supir tidak mengerti di mana itu rumahnya Pak Amran. Karena jika pun mengerti, mungkin belum tentu Amran yang dituju oleh bapaknya. Karena Amran di kota Medan ini mungkin banyak nama Amran. Jadi harus ada surat. Ada kita baca surat tadi, Jalan Cemara nomor 22, namanya si Amran. Baru kita tuju kepada Jalan Cemara, kita tanya di situ ada namanya, dicari nomornya nomor 22, kita tanya, kita ketuk, betulkah ini nomor rumah Pak Amran? Pasti yang punya rumah mengatakan benar. Ada apa tadi Pak? Pasti mengatakan seperti itu. Sehingga tibalah kita. Tapi jika kita hanya mengatakan ada pemilik saya Amran di kota Medan, tentu kita mungkin sebulan ini pun jalan-jalan ke sana sini belum tentu dapat.
Jadi begitulah perumpamaan-perumpamaan juga kehidupan kita menuju kerajaan surga ini, Bapak Saudaraku. Jika kita tidak membaca suratnya ini, bagaimana kita tahu rumah Bapa kita di surga itu? Karena di sial kitab inilah jelas jalannya, bagaimana caranya untuk mengikuti jalannya Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Di sisi ini, di surat ini sangat jelas. Jadi jika kita tidak membaca surat ini, bagaimana kita bisa menuju rumah Bapa kita di surga? Karena satupun yang hidup dalam dunia ini tidak pernah ke rumah Bapa di surga. Jadi kita tanya pun semua yang hidup dalam dunia ini tidak tahu itu rumah Bapa kita di surga. Di mana rumahnya itu? Karena satupun yang hidup dalam dunia ini belum pernah ke situ. Jadi apa artinya kita tanya? Marilah kita kembali kepada suratnya. Kita baca suratnya, kita ikuti, sehingga kita selusuri semuanya, sehingga jumpalah di mana alamat yang sudah tertera di dalam surat ini. Jadi begitulah kita hidup dalam dunia, Bapak Saudaraku, supaya kita jangan diombang-ambingin dunia ini. Jangan kita dengar kata orang, imanmu cukup engkau beriman, cukup engkau percaya saja, yang penting hati ini. Jika demikian, Bapak Saudaraku, sangatlah banyak masuk dalam surga. Padahal Alkitab sudah mengatakan, Bapak Saudaraku, sangat sedikit. Banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Jadi firman Tuhan nggak bohong, Saudaraku. Sedikit katanya, jadi bukan banyak. Jika kita melihat perkataan-perkataan orang, asal Kristen selamat, ya berarti banyak, bukan sedikit. Berarti sudah gereja. Banyak orang datang, berarti sudah masuk gereja. Sudah masuk gereja itu berarti banyak datang, tapi sedikit yang terpilih. Berarti bukan semua yang dalam gereja itu selamat. Bukan semua orang Kristen selamat. Jadi tidak cukup hanya percaya saja. Buktinya Alkitab mengatakan. Jadi ini semuanya, Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada Alkitab, supaya kita itu betul-betul hasil karya kita itu betul-betul kita dapatkan. Jangan kita hanya menyumbang ke gereja, nanti uang kita habis ke situ. Bahkan kita membangun gereja untuk iman percaya kita. Saya percaya saya pasti selamat karena saya sudah membangun gereja. Tuhan tidak mau itu, Bapak Saudaraku. Tuhan kaya. Dia mempunyai segala-galanya seisi dunia ini, Bapak Saudaraku. Tuhan gak perlu uang kita. Tuhan itu perlu hati kita. Seberapakah praktek kita? Seberapakah kelakuan kita? Itu Tuhan mau. Seberapakah iman percaya kita melakukan firman Tuhan ini? Itu Tuhan mau. Jadi ini, Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mendapatkannya. Kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Makanya Bapak Saudaraku, saat ini banyak orang-orang Kristen saat ini tidak melakukan firman Tuhan. Hanya Alkitab ini untuk sebagai pajangan, hiasan bahwa dia menjadi bukti orang Kristen. Dibikin di lemari itu Alkitab berjejer untuk pajangan bahwa membuktikan dia orang Kristen. Bukannya dibaca. Sebetulnya Alkitab ini, Bapak Saudaraku, pun bukan untuk pajangan, bukan untuk hiasan, tapi Alkitab ini untuk dibaca. Dibaca, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah untuk menuntun, menyertai, mengajari kita, sehingga kita paham. Jika kita tidak undang Roh Kudus, Bapak Saudaraku, kita baca pun Alkitab ini bolak-balik, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, terus kita bolak-balik terus. Jika tidak kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita ini, kita tidak paham. Tidak paham jalan-jalannya Tuhan. Karena semua isi Alkitab ini bukan semua manusia tahu. Jika tidak dituntun Roh Kudus, tidak tahu. Walaupun dia mungkin tahu raja-raja ini, Markus, Lukas, apal semua, bahkan rasul-rasul diapel semua, tapi maknanya, isinya dia tidak akan tahu. Karena Alkitab ini hidup. Jika tidak dituntun Roh Kudus, tidak kita pahami. Tidak akan dibukakan rahasia firman Tuhan kepada kita. Makanya banyak saat ini, bahkan kita melihat ahli-ahli Taurat bukannya nggak hafal Alkitab ini. Dia hafal Alkitab ini, tapi dia tidak melakukannya. Hafal dia Alkitab, isi Alkitab ini semua aku dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal. Kita tanya ini dia tahu semua, tapi dia tidak melakukannya.
Jadi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan itu mau kita menjadi praktek nyata, taat dan setia. Itu Tuhan mau. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang. Tidaklah gampang, makanya kita harus pondasinya ada kuat. Harus kuat pondasinya supaya kita ini betul-betul mengerti. Betul-betul kita ini paham. Sebetulnya supaya kita ini kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, kita akan diombang-ambingin di dunia ini. Kita akan digeser oleh dunia ini. Kita akan dinabobokan oleh dunia ini jika pondasinya tidak kuat. Bagaimana pondasinya yang kuat? Tentu kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kurangi, jangan ditambahi, sehingga nanti Roh Kudus akan menuntun menyertai kita. Seringkali kita ini Bapak Saudaraku, kita menganggap firman Tuhan ini sepele. Seringkali kita firman Tuhan ini tidak bermakna. Seringkali kita menganggap firman Tuhan ini berbaca-baca buku-buku biasa saja. Sehingga kita tidak rindu akan membaca firman Tuhan ini. Kita tidak rindu bagaimana surat Tuhan yang harus kita baca. Lebih rindu kita datang ke gereja, karena kita menganggap Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Jadi bukannya firman Tuhan ini, padahal firman Tuhan mengatakan ya 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika kita percaya firman Tuhan ini Allah sendiri, kenapa kita tidak membaca Alkitab? Kenapa kita tidak membaca firman Tuhan ini? Jadi itulah Bapak Saudaraku, sehingga saya membuat renung setiap pagi ini supaya kita kembali kepada firman, supaya kita jangan diobok-obok oleh dunia ini. Kembalilah kita kepada originalnya. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, ayat 6, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi Bapak Saudaraku, katanya firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 6 ini berkata kepada kita, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Coba Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa berbahagia jika ada pencobaan, jika ada aniayaan, jika ada fitnahan, jika ada yang mengucilkan kita? Bagaimana kita bisa berbahagia? Itu secara dunia Bapak Saudaraku. Makanya tidak seberapa manusia yang mau melakukan firman Tuhan ini taat dan setia. Kenapa? Karena jika kita melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, seakan kita ini seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Kita dicaci orang, dikata-katai orang, dihina orang. Jadi Tuhan mengatakan, ampunilah, kasihilah sesama manusia, doakanlah musuh-musuhmu. Jadi kita ini seperti orang pauk-pauk, orang bodoh-bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dicaci orang pun dia diam. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Jadi kita ini Bapak Saudaraku, kayak seakan-akan tidak ada daya. Tapi itu tidak ada pilihan, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya jelas firman tadi katanya tadi kepada kita, ayat 6 tadi mengatakan kepada kita, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Inilah nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sini Bapak Saudaraku, kamu lebih berharga daripada emas yang panah. Jadi Bapak Saudaraku, memang secara daging Bapak Saudaraku sangatlah sukar untuk melakukan ini. Seperti emas, dibakar, dipukuli, dicelupkan lagi, dibakar lagi, dipukuli lagi, menderita. Tapi itu membuktikan emas murni. Mana ada manusia yang mau menderita?
semua rata-rata manusia untuk mencari bagaimana kesenangan hidup dalam dunia ini. Bisa hidup bersenang-senang, pesta pora. Tidak ada manusia untuk mencari menderita. Karena Bapak Saudaraku tidak menyadari bahwa kita ini di dunia ini menumpang. Kita harus sadar bahwa kita ini hidup dalam dunia ini menumpang. Bukannya kita hidup di dalam dunia ini selama-lamanya. Bukan hidup dalam dunia ini kekal. Tapi kita numpang sebentar. Firman Tuhan mengatakan sama seperti bunga. Bunga itu pagi hari dia akan mekar. Tapi begitu ada sinar matahari dia akan mulai kuncup. Kuncup akan layu, akan jatuh, busuk. Hanya begitulah hidup itu, kata firman Tuhan mengatakan kepada kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita mesti digoda oleh dunia ini? Kenapa kita harus dikuasai oleh dunia ini? Jika hidup ini sama seperti bunga tadi, hanya sekejap saja. Hanya seperti uap katanya. Begitu dia uap itu naik, tak kemana-mana dia lari, tak kelihatan lagi. Jadi itu Bapak Saudaraku harus kita sadar, supaya kita sungguh-sungguh untuk memegang kebenaran firman Tuhan, supaya apapun tantangan, godaan, hambatan kita tetap kuat, tetap kita eksis, kita tetap berjuang, maju untuk melakukan kehendak Tuhan. Jika kita tidak kuat pondasinya Bapak Saudaraku, datang angin kita akan tumbang. Datang air bah Bapak Saudara, kita akan hanyut. Karena apa? Karena pondasinya tidak kuat. Makanya talenta yang berikan Tuhan itu 30 kali lipat itu pondasi yang kuat. Itu awalnya Saudaraku. Baru kita akan ditambah-tambahkan. Talenta 30 itulah pondasi, itulah awal. Jika kita sudah berduduk di pondasi yang kuat itu, talenta 30 itu kita akan kuat. Sehingga kita akan tambahkan berlipat-lipat, bahkan 30, 60 lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi itu dia Bapak Saudaraku. Jadi bukannya diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan berkat Bapak Saudaraku. Tapi apa? Penderitaan. Jika kita kuat pondasi kita, apapun penderitaan kita melakukan kehendak Tuhan ini, kita akan ditambahkan. Kita akan ditambahkan 60 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Jika kita sudah 100 kali lipat, berarti kita sudah kudus. Berarti kita sudah bersama Yesus. Dari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman. Jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatanmu, selamatan jiwamu. Ayat 8 itu mulai. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak kelihatannya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi Bapak Saudaraku, karena iman percaya kita, karena kita taat kepada firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, sehingga kita semangat, sehingga kita berapi-api, walaupun kita saat ini belum melihat bagaimana kerajaan surga itu, belum lihat Tuhan itu, tapi roh Tuhan sudah berapi-api. Roh Kudus sudah berapi-api dalam hati dalam diri kita ini, dengan roh kita ini. Sehingga kita akan menanti-nantikan kehidupan yang kekal itu. Kita akan menggebu-gebu, kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu. Jadi kita tidak lagi dikuasai oleh dunia ini, tapi hati kita itu seakan-akan kita itu sudah di sorga. Walaupun kita masih di dunia. Kenapa? Karena pikiran kita bukan hal-hal dunia, tapi pikiran kita hal-hal surgawi. Makanya firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Jika harta kita masih di dunia, saudaraku, sehingga hati kita di dunia ini. Jika harta kita surga, saudaraku, tentu hati kita di surga.
Bahkan firman Tuhan mengatakan, simpanlah hartamu di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat. Itu firman Tuhan mengatakan, saudara. Jadi ini Bapak Saudaraku, jika kita tidak pondasi kuat, nggak ada itu saudaraku, nggak ada kita melakukan ini. Hanya kita ke gereja, pulang hari Senin sampai Sabtu berbuat dosa lagi. Minggu datang lagi, Tuhan ampuni saya. Pulang hari Senin mulai lagi. Begitulah kita terus sampai kita mengakhiri dunia ini. Kita mengatakan saya ini anak Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita mengatakan kita ini anak Tuhan, kita ini sudah diperbaharui. Dulunya kita berbuat dosa, sekarang kita tidak berbuat dosa lagi. Dulunya kita peminum, sekarang tidak peminum lagi. Dulunya kita penjudi, sekarang tidak penjudi lagi. Dulunya kita pemain perempuan, sekarang tidak lagi. Dulunya kita nakut-nakut orang, sekarang tidak lagi. Begitu dia Bapak Saudaraku. Jangan kita hanya hari Minggu saja, Tuhan ampuni saya, tapi ketika Senin lagi kembali lagi ke kubangan. Itu berarti sama seperti dahulu, masih kita mengudikan seperti pohon terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Jadi kapan kita bisa menikmati hidup ini, saudaraku? Kapan kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu, saudaraku? Jika kita terang gelap, terang gelap. Jadi habis waktu kita untuk terang gelap saja. Hari-hari kita habis untuk itu. Terang matahari mencari nafkah, mencari uang, gelap lagi tidur, terang lagi matahari, mencari nafkah, mencari uang. Hanya itu aja kita suruh sampai kita mati. Sampai kita mati, sehingga situ ada penghakiman. Situ nanti katanya kiri katanya. Situ tidak lagi ya, tidak ada alasan Bapak Saudara. Kita mengatakan saya sudah melakukan firman-Mu. Bahkan sini katakannya Bapak Saudara, kita melihat bagaimana di Matius 10 ini Bapak Saudara. Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Di sini katanya, jadi sering nanti karena kita menganggap kita ini sudah oke, menganggap kita ini sudah anak Tuhan, menganggap kita ini sudah orang Kristen. Jadi sini nanti akan kita akhirnya nanti sini katakannya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan nanti kita ditanya, saya kan anakmu Tuhan. Saya sudah melakukan apa seturut yang saya lakukan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka.